Selamat pagi anak-anak hebat. Wah, puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Yuk, lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Ayo kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Langsung Veve ajak kalian untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami boleh selalu bersuka cita untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kasih Yesus kepada kita itu sungguh sangat indah, melebihi apapun juga. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Tuhan Yesus itu yang memegang masa depan kita dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa
depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Hingga pegang tanganmu agar terus maju, maju. masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Anak-anak, kalian siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita mau sama-sama nyanyikan lagu Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, 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 Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yuk anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hati dan telinga yang siap untuk mendengarkan. Dan terlebih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang taat, yang patuh kepada firman Tuhan. Dan kami boleh menjalankan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini Losu Feve masih akan bercerita lagi tentang si kembar Esau dan Yakub. Cerita hari ini diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai pasal 33 ayat 11. Kejadian 32 ayat 22 sampai pasal 33 ayat 11. Anak-anak masih ingat kan? Siapakah Esau dan Yakub? Betul sekali anak-anak. Mereka adalah anak dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Nah, meskipun si Esau dan Yakub ini adalah anak kembar, tetapi mereka berdua sangat berbeda. Esau adalah seseorang yang seluruh badannya penuh dengan bulu, sedangkan Yakub sangat licin. Nah, bukan cuma itu perbedaan mereka anak-anak. Kebiasaan dan pekerjaan mereka juga berbeda. Esau suka pergi ke padang dan berburu, sedangkan Yakub lebih suka tinggal di rumah. Minggu lalu, Losu Feve cerita tentang bagaimana Yakub berbohong kepada papanya untuk mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Yakub menipu bapaknya Ishak dengan berpura-pura menjadi Esau kakaknya. Karena kebohongan Yakub ini, Esau menjadi sangat marah. Esau mau membunuh Yakub. Yakub pun menjadi sangat takut anak-anak. Lalu mama mereka, Ibu Ribka, menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran, pergi ke rumah kakek mereka. Karena Yakub telah berbohong, dia harus berpisah dengan keluarganya. Yakub menjadi sedih
Dan Yakub menyesal anak-anak. Nah, hari ini Lau Sufefe mau melanjutkan cerita tentang bagaimana kehidupan Yakub di tempat yang jauh itu. Nah, setelah Yakub pindah ke Haran dan bertahun-tahun tinggal di sana, Yakub menikah. Yakub punya anak. Yakub di sana bekerja keras sampai harta kekayaannya menjadi banyak. Walaupun Yakub menjadi orang yang sangat kaya, Yakub tetap gak bisa hidup tenang dan tidak bahagia anak-anak. Itu karena Yakub kangen sekali dengan rumah asalnya. Dia juga kangen sama papa, sama mamanya, dan Esau saudara kembarnya. Tetapi Yakub gak berani untuk pulang ke rumah itu. Karena Yakub masih sangat takut dengan kemarahan Esau. Lalu bertahun-tahun kemudian Tuhan berkata kepada Yakub, Yakub, kembalilah ke rumah papamu di tanah Kanaan. Aku Tuhan akan menyertaimu. Yakub menurut kepada perintah Tuhan. Dia bersiap-siap untuk pulang ke rumah orang tuanya ke Kanaan. Yakub pun pulang membawa istri dan anak-anaknya, juga semua hartanya. Tapi sebenarnya Yakub masih takut untuk bertemu dengan Esau. Yakub gak tahu apakah Esau masih marah kepadanya. Atau Esau sudah lupa dengan kejadian yang lalu dan sudah memaafkannya. Di sepanjang jalan itu Yakub pun berpikir, bagaimana caranya supaya aku selamat dari kakakku Esau? Bagaimana caranya supaya keluargaku ini selamat? Lalu Yakub berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan saya meminta Tuhan yang meminta saya untuk kembali ke rumah Bapa saya. Dan Tuhan berjanji kepada saya untuk selalu menyertai saya. Sebenarnya saya tidak layak Tuhan dan tidak pantas menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan, saya sangat takut untuk bertemu dengan Esau. Mohon tolong Tuhan untuk selalu melindungi saya dan keluarga saya dari kakak saya Esau. Yakub pun melanjutkan perjalanan itu bersama dengan keluarganya. Yakub membagi-bagi keluarganya berjalan dalam berkelompok-kelompok. Dan Yakub berpikir sebelum mereka sampai ke tempat tinggal itu, ke tempat tinggal papanya dan bertemu dengan Esau, Yakub mau mengirimkan hadiah terlebih dahulu buat Esau. Yakub mengirimkan banyak kambing, mengirimkan domba, unta, dan keledai untuk kakaknya Esau. Yakub berpikir, mungkin setelah menerima semua hadiah itu, Esau gak akan marah lagi. Yakub berharap hadiah yang dia berikan itu bisa membuat Esau senang. Sebenarnya Yakub ini sebenarnya masih sangat takut anak-anak. Karena itu dia berdoa lagi meminta tolong kepada Tuhan. Waktu Yakub sendirian, tiba-tiba ada seseorang yang datang menemui Yakub. Orang itu bergulat dengan Yakub. Mereka bergulat lama sampai hampir pagi. Waktu matahari mau terbenam, orang itu memukul pinggul Yakub dan pinggul Yakub pun terkilir. Karena pinggulnya terkilir itu, Yakub tidak bisa bergulat lagi. Yakub berkata, hanya dengan disentuh saja pinggulku langsung terkilir. Siapapun dia, pasti bukan orang sembarangan. Itu pikir Yakub anak-anak. Dan karena terkilir itu,
Sejak saat itu Yakub menjadi pincang. Lalu Yakub meminta orang itu untuk memberkatinya. Orang itu bertanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Dengan jujur Yakub menjawab, "Namaku Yakub." Anak-anak, kalian tahu nggak apa arti dari nama Yakub? Yakub itu artinya adalah penipu. Lalu orang itu bilang kepada Yakub, "Namamu bukan lagi Yakub. Engkau sudah bergumul atau bergulat melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang. Namamu sekarang adalah Israel." Dan kalian tahu apa arti kata Israel? Arti Israel adalah orang yang bergumul dengan Tuhan. Yakub menjadi sangat sukacita. Yakub bersukacita karena Tuhan telah memulihkan hidupnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Esau, dia tidak lagi ketakutan. Yakub pun dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Esau. Yakub mau memberikan apa yang dia punya untuk kakaknya Esau. Esau dan Yakub pun kembali berdamai. Mereka saling memaafkan. Mereka berpelukan dan sama-sama menangis. Yakub pun mengenalkan seluruh keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya kepada Esau. Sekarang mereka enggak lagi bermusuhan. Mereka enggak lagi saling marahan, anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena Tuhan yang menolong dan mendamaikan mereka. Gimana ya Tuhan mendamaikan mereka? Mungkin anak-anak masih ada yang bingung ya. Nah, sebelum Yakub tadi dipulihkan, Tuhan sengaja menemui Yakub. Setelah itu Tuhan membuat kaki Yakub pincang. Dan sejak itu Yakub bukan lagi Yakub yang sombong dan suka menipu. Yakub sudah bertobat dan menyesali dosanya. Yakub menyesal karena dia sudah menipu Ishak papanya. Yakub menyesal karena dia sudah mengambil berkat milik kakaknya Esau. Yakub menyesal karena dia harus lari dari rumah papanya ke tempat yang jauh ke rumah kakeknya. Dan sebelum akhirnya Yakub dipulihkan dan diberkati Tuhan, Yakub harus lebih dulu untuk bertobat. Anak-anak, apakah kita semua sudah benar-benar bertobat dari semua dosa-dosa kita? Apakah kita sudah benar-benar bertobat dari semua hal yang Tuhan tidak suka? Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita benar-benar bertobat. Dan ketika kita mau bertobat dan mengakui kesalahan, mengakui dosa kita, Tuhan pasti akan memberkati dan memulihkan kita. Karena Tuhan itu sayang kepada kita, anak-anak. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk terus berbuat dosa. Dan semua dosa itu pasti ada akibatnya. Dan semua orang yang berdosa pasti akan dihukum. Orang yang berdosa pantas untuk dihukum. Karena dosa kita rasanya pengen lari dari Tuhan. Sama seperti Yakub yang lari dari Esau. Tetapi Tuhan kita melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kita, anak-anak. Tuhan menawarkan pengampunan kepada kita. Dan yang harus kita lakukan adalah hanya datang kepada Tuhan dan kita mengakui
dosa kita kepadanya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memang sangat sayang kepada kita. Dia sayang kepada anak-anak semua. Dia juga sayang kepada lo Sufefe. Kalian ingat aha kita? Tuhan sendiri loh yang berkata, kalau Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, sebelumnya kita mau lihat beberapa teman-teman kita yang akan menghafalkan aha. Yohanes pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yunus 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayo anak-anak, sekarang lo Sufefe ajak anak-anak semua untuk kembali menghafalkan aha kita. Dari Yunus pasal 4 ayat 2b. Yunus pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekali lagi yuk kita sama-sama hafalkan. Yunus pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekarang kita mau siapkan bejana untuk Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya bagi kita. Kita sama-sama nyanyikan, Dia sungguh baik. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Ya anak-anak, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Sama seperti Tuhan yang sayang kepada Yakub, Tuhan juga sayang kami semua. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada banyak yang sudah kami lakukan yang membuat Tuhan sedih. Hari ini kami mau belajar kalau Tuhan justru mau melepaskan kami dari dosa kami. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Kami berjanji untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak hebat, hari ini ibadah kita selesai sampai di sini. Tapi kita mau terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan.
Anak-anak hebat, rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Selalu ingat untuk jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jesus love you anak-anak hebat, and God bless you. Bye-bye.